Willy Salim kebingungan dengan hilangnya rendang 200 kg yang sedang ia masak di Palembang. Baru-baru ini Willy Salim datang ke Palembang untuk membuat konten masak besar bersama warga sekitar. Acara tersebut diadakan di tempat terbuka di mana warga sekitar bisa datang menyaksikan secara langsung. Willy Salim dan timnya sudah menyiapkan daging seberat 200 kg dari satu ekor sapi untuk dimasak dengan bumbu rendang. Nantinya hasil masakan itu akan dibagikan kepada warga sekitar untuk mereka buka puasa dan makan bersama keluarga. Tapi baru ditinggal oleh Willy Salim ke kamar mandi sekitar 10 menit saja, rendang yang belum matang itu sudah lenyap. Menurut kesaksian salah satu petugas polisi di lokasi, pihak keamanan sudah berusaha menjaga agar warga tidak terlalu antusias dengan rendang tersebut, sebab proses masak masih berlangsung dan kompor masih menyala sehingga membahayakan jika dikelilingi keramaian. Petugas keamanan sudah berjaga di lokasi agar kerumunan bisa dikondisikan. Namun banyak warga yang menyerbu rendang tersebut meski dalam kondisi masih belum matang. Menurut petugas polisi tersebut, ini adalah bentuk rasa syukur warga sekitar terhadap apa yang diberikan oleh Willy Salim. Banyak orang yang tidak sabar menikmati rendang itu sehingga mereka nekat mengambilnya dengan alat-alat seadanya mulai dari kantong plastik hingga gayung. Sementara itu, Willy Salim sendiri masih tidak menyangka rendang yang dimasak dan seharusnya didistribusikan ke warga sekitar secara adil justru lenyap di tangan oknum-oknum yang tidak sabar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menanggapin rendang Willy Salimnya hilang ya kan? Kok bisa lah hilang segitu banyaknya? Macam mana masyarakatnya coba lah? Bukan yang ditunggu dulu, kan bisa ditunggu dulu. Masak dulu baru dibagiin kayak di Papua ya kan? Ini belum masak lagi rendang itu, udah habis ludes. Hancur kali lah, yang macam mana lah nartibkan lagi orang-orang kayak gitu ya. Aduh, tengok saudara-saudara kita di Papua ya kan, tertib orang itu dibagi sama Bobon Santoso. Ini, aduh, baru ditinggal ke toilet katanya langsung habis. Kocak kali, kocak kali. Rendang pun bisa hilang coba lah. Satu kuali besar bisa hilang. Apalagi yang kecil ya kan, sebungkus hilang lah. Ada yang ngambil pakai ember. Ya sekalian bawa pakai pickup. Aduh, kocak kali, kocak. Rendang 300 kilo lenyap, gila nggak sih? Itulah yang gue bilang orang mental miskin, orang miskin maka tetap miskin terus. Orang rendang mau dimasak buat makan rame-rame, ya kan? Buat makan congor-congor kalian semua itu yang di situ. Ditinggal ke toilet cuman berapa itu hilang dan lenyap, padahal belum matang itu bener-bener. Makanya kalian tuh hidup di garis kemiskinan. Terus karena mental kalian tuh mental miskin, mencuri, ngerti gak sih? Padahal itu rendang juga buat kalian juga buat makan rame-rame, buat makan, buat sedekah rame-rame. Kalau pada mikirin perut sendiri kayak gitu, orang kalau terlalu mikirin perut sendiri, akhirnya perutnya jembling, ya kan? Sampai tua bangka, ujung-ujungnya apa? Metong, kebanyakan penyakit, ya kan? Orang rendang buat dimakan rame-rame dicuri, la ilaha illallah, itu mah terlalu parah. Baru kali ini gue ngeliat scroll TikTok yang isinya tuh yang kayak gitu, sampai gue tuh gede-gede. Ada kali rendang dimasak buat makan rame-rame, ditinggal ke toilet kayak berapa menit gue lupa, balik-balik hilang, padahal sekuali itu sampai berapa ratus kilo kalau nggak salah. Itu yang nyuri tuh bener-bener bukan manusia tuh, kayak dajjal itu. Masalah daging 300 kilo hilang, ludes, lenyap pas lagi dimasak. Kalian kenal Willy Salim kan, yang punya penonton berjuta-juta itu. Jadi dia buat konten di Palembang untuk ngebantu kurir paket yang kehilangan motor plus paketnya. Jadi dia ngebantu semuanya lah pokoknya, dari motor sampai kerugian dari paketnya itu. Setelah itu Willy Salim tuh ingin berbagi rezeki sama penduduk sekitar situ. Jadi dia itu beli 300 kilo daging untuk dimasak rendang. Pas lagi dimasak, kan semuanya udah dimasukin tuh ke wajan yang besar, kuali yang besar nih, seperti gambar ini. Lagi dimasak, Willy Salim kebelet pipis kali ya, aku juga nggak tahu. Pokoknya dia ke toilet aja. 15 menit ke toilet, balik lagi, daging ludes. Nggak ada yang tersisa, coba. Padahal di situ udah ada yang jagain. 20 orang yang jagain di situ. Jagain si daging itu. Belum mateng, say.
udah ludes, katanya nggak sanggup untuk halangin orang-orang di sekitar situ karena banyak banget yang dorong-dorong lah kayak gitu segala macem. Willy Salim langsung shock. Ini lagi nih wong kita galau ya, nggak tahu tuh Palembangnya di mana ya. Aduh, bikin malu aja kalian. Willy Salim itu kesana bukan laga-laga mau beramal ya kan. Satu mungkin beramal, kedua juga bikin konten, ngerti nggak ya? Lah, kontennya belum kelar, belum dibikin, dagingnya udah hilang, kan begitu. Itu bukannya karena suka sama dagingnya, tapi serakah, ngerti nggak ya? Dan timbulnya itu kan tidak merata, yang banyak-banyak, yang gak kebagian, kan begitu dong. Kayak gak pernah makan enak aja kalian, bikin malu pejabat di sana aja, kayak masyarakatnya gak pernah makan enak, tahu nggak lo ya? Gak pernah makan daging apa kalian ya? Hah? Paling enakan juga ikan asin loh daripada daging ya kan, kalau kata saya. Sampai sebegitunya ya, bikin bingung konten kreatornya aja, kemana ini dagingnya. Halo wong gitu galau ya, lain kali jangan begitu lagi lah ya. Hargai konten kreator yang sudah capek-capek datang ke sana pakai modal biaya untuk bikin konten. Belum bikin konten udah habis, udah hilang barangnya. Sama itu dengan kata lain dicolong, ngerti nggak? Karena nggak pakai permisi, belum waktunya kelar untuk dibagi ya kan, apalagi belum matang katanya. Kalian udah kayak ini aja, bukan manusia ya kan, kayak binatang pemakan daging, belum matang udah diambilin. Parah sih kalian. Dua cerita Willy Salim dan Aisyar itu membuat saya itu bertanya-tanya, ada apa sih sama warga Palembang? Kalian yang buat daging itu raib, saya mau bilang ini bulan puasa, di saat orang lain mau berbagi kalian begitu tamak. Udah gitu kejadiannya, ya Tuhan, sudah bagus-bagus ada yang niat berbagi ya kan, bulan puasa biar orang-orang pada dapat, tapi masih ada aja makan kalian biar berkah tuh yang rakus banget. Malu-maluin aja. Aisyar buat kegiatan di sana, mic-nya hilang. Terus kemudian Willy Salim masak. Padahal ya saya sudah antusias sekali pengen lihat proses pembagian daging rendang itu seperti apa, pengen lihat serunya apa gitu. Begitu tutup TikTok, buka lagi beritanya malah miring. Ya pokoknya kasihan aja sih. Kasihan terhadap niat baik orang. Kasihan juga sama orang-orang yang melakukan aksi seperti itu. Makan kalian biar berkah buat diri kalian. Semoga tidak jadi penyakit ya akibat kita makan. Aku baru lihat postingan di Palembang Lip atau di akun mana aku lupa, kalau beberapa hari yang lalu ada yang namanya Willy Salim, entah tiktokers ataupun dia tuh selebgram, datang ke Palembang. Dan Willy Salim ini datang ke Palembang, dia nih masak rendang ratusan kilo rendang. Dan masaknya ini di BKB, karena aku lihat tuh di belakang tuh backgroundnya Ampera. Dan yang jadi permasalahannya, si Willy Salim ini masak 200 kilo rendang dan ketika dia baru setengah jalan masak, dia balik ke mobil untuk minum atau makan. Ketika dia balik lagi untuk ngaduk rendangnya itu, untuk masak rendangnya itu, rendangnya sudah ludes. 200 kilo daging rendang itu ludes guys. Diduga diambil oknum-oknum yang rakus yang ada di situ. Aku nyebutnya oknum, tidak segalanya ada di situ ya. Sampai-sampai security ataupun satpam yang jago di situ kewalahan, ndak bisa nyegah lagi uang yang ambil daging rendang itu. Oknum-oknum inilah yang ndak malu, galak bikin Palembang jelek. Kemarin katanya ada siapa lagi tuh, Aisyar yang datang ke Palembang, aponya yang hilang. Sekarang Willy Salim datang ke Palembang, kalian ambil 200 kilo rendang yang belum matang itu belum mateng, ya Allah. Geragas nian apa kamu tuh? Maksud aku tuh sabar, itu rendang juga dimasak untuk kamu itu belum matang, uangnya hilang, kamu lah ngambil rendangnya. Kurang ajar namanya. Jadi siapapun yang kemarin ngerasa ngambil rendang yang belum matang itu aku doa ke berkah, moga gak sakit perut. Tapi maksud aku tuh, kalau miskin minimal beradab. Inilah miskin buat malu. Nyala Palembang! Itu paling cuma ditinggal 5 menit loh sama Willy Salim. Karena dia dari pagi belum makan belum minum untuk mempersiapkan bagi-bagi daging
di daerah Palembang. Ketika dia pulang, ketika dia balik, hilang entah kemana daging. Ada yang jawab ludes seketika, nggak tahu kemana. Nggak mungkin kan daging berjalan sendiri ke Sungai Musi, tung, hilang. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan Antu Banyu di Sungai Musi keluar, bangkit, mengambil daging. Nggak mungkin. Coba kalian bayangin, Willy Salim itu pengikutnya hampir 63 juta loh, hampir seperempat warga Indonesia. Coba kalian bayangin, mereka semua nonton keburukan Palembang. Ya Allah, malu. Teruntuk Kak Willy Salim, saya mewakili orang Palembang memohon maaf yang sebesar-besarnya Kak atas kekecewaan, kerusuhan, dan kegaduhan yang terjadi saat ini. Saya mewakili orang Palembang meminta maaf yang setulus-tulusnya kepada Kak Willy. Tidak semua orang Palembang seperti itu Kak Willy. Tidak semua orang Palembang sejahat itu. Ada beberapa oknum. Ya kebetulan oknumnya agak banyak ya Kak Willy ya. Mohon maaf ya Kak Willy. Semoga rezeki Kak Willy semakin lancar, semoga rezeki Kak Willy semakin bertambah, semakin jaya dan semakin sukses. Salam santun, salam hormat untuk Kak Willy. Assalamualaikum.